ada 12 materi dan 10 penugasan yang sudah Bapak Ibu lihat sendiri di Google Classroom. Dan dari 10 penugasan tersebut, ada yang sudah mengirim sampai selesai hingga tugas yang terakhir. Nah, dari malam ini kita akan membahas tugas dari yang terakhir, dari yang paling sedikit dikirim, yang nanti diharapkan bisa membantu Bapak Ibu menyelesaikan tugas ini. Ya. Tugas yang terakhir yaitu Bapak Ibu mengelola channel YouTube. Mengelola channel YouTube, saya akan demokan dengan akun siswa. Saya akan masuk dulu sebagai akun siswa ya. Oke, Bapak Ibu pastikan masuk di akun siswa dan klik nama kelasnya. Seandainya Bapak Ibu memiliki lebih dari satu kelas, kemudian masuk ke classwork, kita lihat poin yang ke-12, yaitu mengelola channel YouTube. Ya, seperti biasanya langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah membuka panduan, klik ya, klik di buka panduan sini ya, klik sini ya. Oke. Baru PowerPoint-nya Bapak Ibu klik, buka tab baru. Begitu juga buka lembar praktek. Oke. Muncul lembar praktek, buka juga di tab yang baru. Oke, sehingga kita mendapatkan 2 halaman yang kita harapkan. Halaman yang pertama panduan tadi berisi langkah-langkah atau contoh dari praktek yang Bapak Ibu harus lakukan. Dan yang kedua adalah lembar kosong. Seperti biasanya untuk bisa mengedit dan membuka lembar kosong, Bapak Ibu tekan tombol buka ya dengan Google Slide. Dan langkah selanjutnya ya perlu saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk menyalin ke drive kita. Jadi jangan langsung mengisi di drive asli yang sudah saya buat. Bapak Ibu harus menyalin dulu dengan cara tekan tombol file, kemudian tekan buat salinan seluruh presentasi. Berikan nama baru sesuai dengan nama Bapak Ibu misalnya ya. Oke. Tekan OK. Oke, salinan yang sudah diganti dengan nama Bapak Ibu, kita akan isi channel bukti-bukti print screen yang diharapkan di dalam panduan. Nah, kita mulai dari slide yang kedua. Ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu diminta untuk bagaimana cara mencari channel YouTube. Ya, mencari channel YouTube yang dikehendaki. Bapak Ibu buka tab baru, kemudian buka YouTube Bapak Ibu ya, buka YouTube. Jangan dicarinya, jangan di Google pencarian ya, Google search, tapi di YouTube-nya, sehingga akan mendapatkan channel yang dikehendaki. Misalnya ya ini sudah ada bekasnya, misalnya Rumah Belajar Streaming. Oke, ini sudah ada Rumah Belajar Streaming, kita pilih. Nah, Bapak Ibu ya, ini Rumah Belajar Streaming yang sudah saya ganti namanya menjadi Guru Tanggap Corona ya, supaya tidak sama atau tidak menyamai dengan Rumah Belajar Kemdikbud. Tadi saya lihat beberapa peserta salah mencari gitu ya, salah mencari gitu ya. Yang dicari yang ini gitu, harusnya yang Rumah Belajar Streaming ini karena namanya mirip, untuk menghindari kesalahan Bapak Ibu sehingga namanya saya ubah. Oke, ya ini yang dimaksud Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti di dalam membuat channel juga harus diperhatikan kesamaan dengan channel yang sudah ada. Ya. Penamaan channel ini penting Bapak Ibu.
Nama channel ini boleh dibuat berdasarkan nama diri kita, boleh dibuat berdasarkan nama organisasi kita, boleh dibuat dengan misi dari channel kita, ini channelnya untuk apa gitu ya, misalnya, atau dibuat konten utama dari channel kita, misalnya Bapak Ibu ngajar matematika, bisa misalnya matematika asik, segala macam. Nah, channel saya beri nama Rumah Belajar Streaming karena pada saat awal corona kemarin kita buat kegiatan streaming, yaitu siaran live, siaran langsung. Si Bapak. Ya. Ya, Pak. Halo. Ya, Bapak, jika berkenan Bapak mohon dibagi screenshot-nya Bapak, karena tidak tampak. Screenshot-nya udah muncul Bapak sepertinya. Bagaimana? Hanya Bapak saja atau yang lain juga nggak nampak? Sudah Pak ya, sudah ada. Sudah Pak. Nampak. Nampak Pak ya. Mungkin ada kendala di laptop Bapak ya. Nampak sangat bersih. Ya, ada kendala di laptop Bapak sehingga Bapak belum melihat itu gitu. Memang membutuhkan bandwidth yang agak tinggi ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, yang dikendaki dalam satu Bapak Ibu menemukan channel yang dimaksud dan melakukan subscribe. Kita kalau melakukan subscribe ini akan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel tersebut. Misalnya hari ini saya ada siaran langsung, nanti Bapak Ibu ada pemberitahuan. Channel ini sedang siaran langsung. Misalnya kemudian saya hari ini mengupload konten baru, maka ada pemberitahuan, ada konten terbaru yang diupload dari channel ini. Nah, ini pentingnya dan perlunya subscribe Bapak Ibu. Jadi ada pemberitahuan, ada notifikasi ke kita. Nah, langkah sampai di sini Bapak Ibu bisa print screen. Oke, Bapak Ibu bisa print screen dan kerjakan di lembar praktek. Oke, kerjakan di lembar praktek, Ctrl V. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Oke, ya. Bisa Bapak Ibu ya, bisa dipahami langkah sampai di sini ya. Tadi yang layarnya nggak muncul, sudah muncul Bapak? Ulang dong Pak. Sampun Pak, terima kasih Bapak. Ya, halo, kenapa Bapak Ibu ada yang minta diulang? Yang di mana Bapak Ibu? Sudah ya, jelas ini yang sampai di sini ya, ini jelas saja nih. Kemudian Bapak Ibu di video Rumah Belajar Streaming atau video YouTube apapun Bapak Ibu bisa mengatur resolusi yang diinginkan Bapak Ibu ya. Cara mencari resolusi yang diinginkan ini tujuan utama agar Bapak Ibu bisa menikmati video itu dengan lancar, dengan sempurna. Itu harus disesuaikan bandwidth-nya. Kalau bandwidth-nya Bapak Ibu rendah, gunakan resolusi yang rendah juga, misalnya 360 pixel. Kalau tinggi ya gunakan yang tinggi. Ya, ini tujuannya kita mengatur itu. Misalnya Bapak Ibu, saya klik bagian yang ini ya, bagian yang video utama ini saya klik. Sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada kualitas resolusi. Ya, Bapak Ibu bisa pilih yang 360 atau lebih rendah lagi. Ya. 144 atau otomatis ya. Kalau otomatis ini memang menyesuaikan ya. Jadi ini menyesuaikan kecepatan Bapak Ibu. Ya. Makin dipilih pixel yang tinggi, makin menghasilkan gambar yang bagus, gambarnya jernih. Tetapi ini membutuhkan bandwidth internet yang tinggi juga Bapak Ibu. Tapi gambarnya jernih. Beda tatkala Bapak Ibu harus memilih yang rendah ini. Coba kita bandingkan, kalau yang rendah, kelihatan Bapak Ibu ya, gambarnya kabur ya, gambarnya kabur. Ya, ketika kita internetnya jelek, mungkin bisa Bapak Ibu pilih yang ini. Oke, yang dikendaki dalam tugas, Bapak Ibu bisa mengatur itu dan tunjukkan buktinya, Bapak Ibu bisa mengatur itu dengan cara print screen di sini. Ya, sampai di sini tekan print screen. Oke, kita tutup lagi YouTube-nya. Kita kerjakan di sini. Oke, ini diminta kompetensi Bapak Ibu mengatur resolusi
video sesuai dengan yang dikehendaki, sesuai dengan kondisi bandwidth internet yang terjadi di perangkat Bapak Ibu. Ini yang slide yang ketiga. Jelas Bapak Ibu ya? Bisa kembali Bapak. Oke, cara Bapak Ibu buka lagi yang lain, misalnya, misalnya sambutan Pak Menteri, Ini kan jernih Bapak Ibu. Kemudian kalau ini saya setel otomatis, kalau mau lebih tinggi lagi 720, ya. Nah, yang dikehendaki dalam tugas yang 360, nih 360. Sebelum ditekan 360, Bapak Ibu print screen dulu, buktikan. Ini mengapa dan apa latar belakangnya, bagaimana kegiatan ini kita lakukan. Oke, Ctrl V. Nah, ini Bapak Ibu. Layar saya sudah kelihatan, Bapak Ibu. Oke, jalan ya sudah ya, jelas ya. Saya nampak 360-nya ini ya, Bapak Ibu. Kegiatan kita selama 3 hari ke depan ini sudah kemas materinya ke dalam. Halo Pak Lara, halo nampaknya Pak Lara ada suara ini sebentar. Halo Pak Lara. Pak Bu Lara Nisa ya, Bu Lara Nisa, matikan dulu Bu Lara Nisa. Oke, kita tengok lagi yang slide yang ketiga Bapak Ibu, screenshot video lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu diminta saja menampilkan sebuah video yang ada subtitlenya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak diminta untuk membuat subtitle video tersebut. Ya, menampilkan saja, menampilkan video yang ada subtitlenya. Kebetulan di video saya juga tidak semua ada subtitlenya Bapak Ibu ya. Dan video sekarang ini untuk membuat subtitle juga agak dibatasi oleh kebijakan YouTube Bapak Ibu ya. Kalau dulu masih dengan mudah kita membuat subtitle otomatis, sekarang dibatasi. Kemudian juga harus ada syarat-syarat yang spesifik, baik itu jumlah subscriber, kemudian voice, kualitas suara kita ini juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya. Kemudian juga durasi ya, kalau durasinya lama juga itu tidak disupport oleh subtitle yang otomatis. Tapi Bapak Ibu bisa masih membuat subtitle yang manual dengan diketik manual. Nah, di video saya yang sudah saya kasih subtitle puisi ini Bapak Ibu. Puisi kebetulan ini rekamannya clear, bersih ya, sehingga ada subtitlenya. Ya, Bapak Ibu mencari video ini boleh, video yang lain yang ada subtitlenya silakan. Cara mencarinya gimana? Kita lihat Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini siswa saya sedang membaca puisi. Ya. Fasilitas itu ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini subtitle. Nah, ini Bapak Ibu, bahasa Inggris. Nah, ini Bapak Ibu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, mau bahasa apa Bapak Ibu ada di sini ya. Mau diterjemahkan bahasa apapun yang ada di kehendaki di sini muncul Bapak Ibu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu bisa tekan apa itu namanya print screen ya. Oke, print screen, Ctrl V. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, kompetensinya aja Bapak Ibu bisa menampilkan subtitle dari sebuah video yang oleh pembuatnya sudah dikasih fitur ini gitu ya, yang oleh pembuatnya. Kalau pembuatnya tidak membuat ya nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi kita temukan itu. Biasanya kebanyakan video-video yang berbahasa Inggris, videonya orang luar negeri biasanya ada fitur itu karena bisa dipahami oleh orang-orang lain di luar bahasa Inggris termasuk Indonesia. Oke, ini yang keempat ya, menampilkan satu sekuen video dengan subtitlenya. Gimana Bapak Ibu, ada kendala? Jelas ya? Sudah saya lanjutkan. Ya, yang kedua dulu tadi Pak ya. Kenapa Pak? Yang mana Pak? Yang kedua dulu belum karena sudah terputus tadi. Yang kedua Pak ya. Yang kedua tadi yang apa Pak? Yang
ini ya, menampilkan video dengan resolusi tertentu. Ya, betul. Ya, menampilkan video dengan resolusi tertentu ya sangat mudah juga Bapak ya. Ya sama caranya di sini, caranya di tombol yang sama. Oh, di tombol yang sama. Di tombol yang sama ya, ini resolusi tertentu ya. Oke, kualitas. Oh, Di tombol kualitas ini Pak ya. Oh, berarti Ya. pilih kualitas baru Print screen ya. Pilih 360 print screen yang dikehendaki dalam soal itu kan. 360. Ya. Kayak itu yang dikehendaki tadi 360 ya. Nah, print screen saja. Kemudian yang subtitle juga di fitur yang sama, tetapi tidak semua video diberikan fitur ini oleh pembuatnya Bapak Ibu ya tadi ya. Tidak semua video dikasih ini oleh pembuatnya. Ini saya ulang lagi print screen. Oke. Kontrol V. Oke. Ini sama ini yang nggak apa-apa ini. Yang ini menampilkan cara membuat mengatur bandwidth. Kemudian yang sini cara menampilkan subtitle. Yang kelima Bapak Ibu. Nah, yang kelima screenshot channel YouTube Anda. Tadi di grup juga ada yang bertanya, juga yang ada japri, Pak, kita belum punya channel ini, bagaimana ini caranya gitu ya. Ya, hari ini kita belajar membuat channel. Ya, halo. Ya, Bapak Ibu. Ya, oke. Kita belajar membuat channel ya. Ya, betul. Oke, membuat channel itu saya tutup dulu misalnya ya, klik. Oke. Misalnya ini saya izinkan dulu. Bapak Ibu buka YouTube. Buka YouTube sepanjang Bapak Ibu login. Sepanjang Bapak Ibu login dengan Gmail, ini sudah terintegrasi dengan YouTube Bapak Ibu. Karena YouTube sendiri satu perusahaan dengan Google, sehingga terintegrasi ke sini. Saya coba masuk di akun yang belum saya gunakan untuk channel ini. Saya banyak mengelola beberapa channel memang Bapak Ibu ya. Ada Info di Kaltim TV dan Info di Balikpapan dan macam-macam. Saya coba akan buat channel di akun saya yang baru. Sebentar, akun saya yang baru yang mana nih? Yang belum ada. Oh, ini saya Bapak Ibu. Ya. Ini yang belum saya pernah, karena ini baru mendapat ya. Ya, ini akun saya yang baru yang dapat dari Rumah Belajar ID yang belum pernah saya gunakan untuk membuat channel. Oke, berikutnya. Ya, kalau Bapak Ibu kondisinya sudah sedang login, tidak perlu sih langkah ini ya. Saya tadi udah login ke akun yang sudah ada YouTube-nya, makanya saya akan login ke akun yang belum punya YouTube. Oke, ini adalah akun Gmail saya yang belum ada YouTube-nya Bapak Ibu. Saya coba cek ya. Ya, di sini Bapak Ibu ada tulisan create a channel. Create a channel. Kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat, tentunya kata-kata create a channel ini tidak muncul, tetapi langsung ada tulisan channel Anda atau your channel. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya mulai dengan create a channel, klik di sini ya, klik sini ya, create a channel. Oke, kita jawab no thank aja ya. Kita diminta untuk perjalanan ke sana ya. Muter-muter nih, bentar. Oke, get started ya. Kita mulai dulu ya. Oke, kita mulai dulu. Use your name atau use a custom name. Nah, Bapak Ibu ditanyain, apakah
channel Anda mau berdasarkan atau sama persis dengan email, atau kita buat nama baru. Nah, tadi saya katakan bahwa channel ini tidak harus sama dengan nama kita ya, tidak harus sama. Kita sebentar ini Bapak Ibu, nampaknya channel yang dari Belajar ID ini dibatasi oleh akun tersebut. Sebentar, kayaknya dibatasi, tidak boleh mengubah nampaknya. Tapi kalau Gmail pribadi, ya, Gmail pribadi Bapak Ibu boleh mengganti. Ya, seperti saya tadi membuat channel Rumah Belajar Streaming, membuat channel Guru Tanggap Corona, itu kan beda dengan alamat email saya. Gitu. Tapi yang nampaknya ini yang akun pemberian dari Kemdikbud tidak bisa diubah, jadi penamaannya tidak bisa diubah. Udah ini aja misalnya ya, oke. Kita lihat ya, sudah ada gambarnya ya, sudah ada gambarnya ya. Kemudian hal-hal yang lain, misalnya Bapak Ibu mau diberi keterangan apa ya, ini nama channelnya otomatis di sini. Sampai di sini Bapak Ibu bisa ya. Deskripsi channel ya, deskripsi channelnya ini memberikan tahu tentang apa ya. Misalnya belajar asik ya. Misalnya ini saya kasih deskripsi di sini ya. Oke. Kemudian link customnya ya, ini kalau bisa ditambahkan URL-nya Facebook, tambahkan ini, kalau sudah nggak ada ya, sebentar ini tambahkan juga. Nampaknya tidak diizinkan Bapak Ibu ya, tidak diizinkan untuk membuat URL baru. URL-nya nanti otomatis nanti bisa di custom ya, kalau dengan Gmail pribadi, karena ini Gmail dari kementerian nampaknya ada keterbatasan, tidak bisa mengubah itu. Oke, saya lanjutkan dengan simpan. Nah, ini Bapak Ibu kosong. Jadi sampai di sini kita sudah membuat channel Bapak Ibu. Kita coba lihat di sini ya, your channel. Jadi nggak ada muncul lagi channel, membuat create channelnya sudah nggak ada lagi, tapi munculnya adalah your channel. Ya, di sebelah kanan atas. Di sini kosong Bapak Ibu, di home video nggak ada. Ya, nggak ada video, nggak ada playlist, channel yang kita ikuti nggak ada, diskusi nggak ada, dan seterusnya. Jadi masih kosong, blank Bapak Ibu. Ya. Dan Bapak Ibu, yang satu hal yang penting, ketika Bapak Ibu membuat channel, jangan lupa channelnya diverifikasi Bapak Ibu. Hal ini untuk apa? Jadi kalau channel itu diverifikasi, kita akan mendapat beberapa kemudahan dan keuntungan. Yang pertama, kita bisa mengupload video sepanjang mungkin, mau sejam, 2 jam silakan. Dan kita juga bisa mengupload video dengan kapasitas yang besar. Tetapi kalau Bapak Ibu channelnya belum diverifikasi, durasi videonya dibatasi. Ya. Kapasitas filenya juga dibatasi, dan Bapak Ibu tidak bisa live streaming. Ya, untuk bisa live streaming, Bapak Ibu harus lakukan dulu verifikasi. Cara memverifikasi bagaimana Bapak Ibu? Ya, pastikan Bapak Ibu pada posisi youtube.com. Posisi youtube.com ini Bapak Ibu buang bagian yang kanannya, ini buang ya. Garis miring verify. Jadi jangan dibuang semua Bapak Ibu ya, sisakan youtube.com, pilih verify ya, FY. Nah, seperti ini Bapak Ibu. youtube.com, pilih verify, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan nomor handphone. Ya, kita masukkan nomor handphonenya Bapak Ibu ya. Pilih negara Indonesia. Kirimi saya SMS, ya, kirimi saya SMS. Sebentar, kita lihat ini.
Kita nunggu tombol kirimnya kode muncul ini. Oke, tombol muncul kirim isi SMS ya. Tunggu sampai tombol nomor yang diminta muncul. Kita masukkan nomor handphone kita Bapak Ibu. 0812 553. Oke. Ya, ini boleh nomor handphone anaknya, boleh nomor handphone istri atau suaminya, boleh gitu. Yang penting handphonenya masih bisa menerima SMS. Ya, handphonenya ada di samping kita, sehingga kita bisa dengan mudah memasukkan ya. Oke, saya masukkan nomor handphonenya, tekan kirimi. Oke, ada 6 kode yang dikirim by SMS Bapak Ibu. Kita lihat kodenya apa. 818412 818412. Ini langsung diterima Bapak Ibu dalam hitungan detik. Berarti ini kode verifikasinya Pak Yaya ini. Betul ya. Ini akan ini saya dapatkan dari SMS yang barusan saya masukkan tadi. Langsung nunggu beberapa detik dikirim. Nah, cara ini Bapak Ibu yang biasa digunakan para hacker, yang digunakan oleh para pembajak WA untuk menggunakan atau menguasai akun kita. Bapak Ibu sering kan mungkin dapat SMS, saya akan undang Anda ke grup ini gitu kan. Nah, tapi kirimkan kode yang saya kasih, padahal bukan itu Bapak Ibu. Padahal itu WA Bapak Ibu dicoba direset oleh yang mau menghack, supaya Bapak Ibu ngirim kodenya, dan itu jangan ikuti Bapak Ibu ya. Nah, kita apakah nanti menguasai akun WA kita, menguasai akun Gojek kita, menguasai akun media sosial kita, cara meresetnya seperti ini memang Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang pura-pura seperti itu, jangan dikasih. Pura-pura salah saya kirim, nanti kirimkan kode, nanti saya undang, jangan. Itu adalah tipuan. Oke ya. Oke, tekan masuk kirim ya. Oke Bapak Ibu, selamat, akun Anda sudah diverifikasi. Nah, oke, akun kita sudah diverifikasi. Nah, Bapak Ibu sudah bisa memasukkan video sepanjang apapun, sebesar apapun. Tetapi untuk live streaming Bapak Ibu biasanya disuruh menunggu 1 kali 24 jam. Kita coba lihat ya. Nah, ini kan ada 2 pilihan Bapak Ibu ya, gambar handphone ini. Ada gambar handphone ini ya. Gambar kamera. Kalau upload, Bapak Ibu bisa lakukan sekarang juga. Kalau mau upload. Oke, Bapak Ibu diminta pilih file. Oke, diminta pilih file. Nah, pilihlah video yang Bapak Ibu punya ya. Mungkin video pembelajaran yang pernah dibuat, mungkin video rekaman dokumentasi kegiatan, atau video-video lain lah yang Bapak Ibu miliki. Katakanlah saya mau memposting video sebentar. Saya kasih contoh video yang ringan saja untuk mendemokan itu Bapak Ibu. Oke, saya coba video tentang bumper ini ya. Oke, ini videonya cuma berapa ini? Hanya 22 detik. Mudah-mudahan cepat. Nah, prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Dan hal yang penting di dalam Bapak Ibu mengupload video, sebentar ini ada masalahnya. Saat ini Anda tidak diizinkan untuk mengupload di channel ini. Sebentar, ini Bapak Ibu ada masalah ini, kemungkinan karena saya menggunakan akun belajar ID yang notabene beberapa fitur masih dibatasi Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau akun pribadi sembarang aja Pak ya. Iya, nampaknya dibatasi. Kemudian di sini live streaming, coba saya tes lagi coba ya. Live streamingnya apakah sudah bisa? Nah, ini Bapak Ibu, live streamingnya siap dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya, 1 kali 24 jam nanti Bapak Ibu bisa live streaming. Nah, live streamingnya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan tools yang ada ya, bisa menggunakan StreamYard, kemudian bisa menggunakan OBS, itu kita bisa gunakan untuk siaran langsung berbasis YouTube. Kalau kita live streaming tanpa aplikasi, hanya kelihatan wajah kita saja Bapak Ibu.
kalau kita mau ada paparan di streaming kita, ya tentunya perlu alat bantu atau software tambahan tadi ya. OBS bisa, kemudian ada StreamYard bisa, jadi kelihatan paparan kita dan wajah kita. Misalnya saya ganti akun ke akun pribadi, ke akun saya yang lain misalnya ya, di APK SPGRI misalnya ya, ini ya, saya coba mengupload video ya. Di dalam mengupload video juga Bapak Ibu yang harus diperhatikan adalah penamaan judul Bapak Ibu. Judul juga penting, jadi selain nama channel juga nama judul konten yang kita buat itu harus mencerminkan subjek, kemudian mudah ditemukan. Mudah ditemukan, kemudian yang spesifik Bapak Ibu ya. Misalnya katakanlah bahasa Indonesia, ini materi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau biologi ya. Biologi kelas 5 gitu kan. Biologi kelas 5 ini yang membuat konten dengan judul ini mungkin ribuan ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu lebih spesifik. Misalnya ekosistem kelas 5, kemudian juga spesifik lagi Bapak Ibu nama sekolah dasar, nama sekolah Bapak Ibu ya, SDN 009 misalnya kan, Samarinda Ilir misalnya. Nah ini akan mudah ditemukan nanti di pencarian mata pelajaran biologi kelas 5 yang dibuat oleh SDN Samarinda Ilir akan ketemu ya. Atau bila perlu nama gurunya ya, atau juga nama topiknya ya, nama topiknya misalnya ekosistem. Ini kemungkinan yang mungkin bisa Bapak Ibu temukan di pencarian search engine di YouTube. Oleh karena itu hendaknya penamaannya juga lengkap, hurufnya sih dibatasi 100 Bapak Ibu. Saya rasa dengan 100 kata ini bisa kita memberikan judul yang lengkap ya, mulai dari judul besarnya biologi kelas 5, kemudian pokok bahasanya ekosistem, dibuat oleh gurunya siapa misalnya kan, nama gurunya siapa misalnya ya. Oke. 100 kata, 100 karakter kayaknya. 100 huruf. Oh, 100 karakter. 100 karakter betul. Ini sudah terpakai 63. Soalnya tadi bilang 100 kata, jadi bilang kalau 100 kata paling 100 karakter Pak, nanti panjang nanti jadi deskripsi paragraf nanti ya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada orang mencari mata pelajaran ekosistem, hanya diketik itu saja, pasti yang ketemu banyak. Ya. Dicari ekosistem misalnya SDN 09, nama pembuatnya insya Allah akan ditemukan itu di pencarian. Jadi nanti dalam pencarian juga harus lengkap. Makanya di sini judulnya juga harus lengkap ya. Atau juga yang di beberapa konten saya kemarin waktu waktu materi tentang corona ya, selama pandemi kemarin, setiap judul saya kasih nama belakang ala guru tanggap corona misalnya kan, ekosistem ya, ekosistem ala guru tanggap corona kata. Nah, ketika dicari di pencarian ya, ekosistem ala guru tanggap corona insya Allah ditemukan. Yang ini bukan yang dibuat oleh guru lain. Ini juga strategi untuk memudahkan pencarian. Ya. Kemudian di bagian yang lain yang perlu juga penting ini adalah di bagian deskripsi Bapak Ibu. Di bagian deskripsi ini berikan tagar-tagar yang mencerminkan pengelompokan dari konten tersebut. Misalnya saya kasih agar guru tanggap corona, misalnya ya. Nanti orang yang sama atau guru yang lain ya, orang yang berbeda, guru yang lain itu akan menemukan itu, walaupun itu dibuat oleh channel yang berbeda. Misalnya saya tagar SMKN 1 Samarinda. Nah, misalnya Bapak Ibu sekolahnya ada 20 guru atau 40 guru, setiap bikin video pembelajaran dikasih tagar nama sekolahnya. Nah, insya Allah nanti video-video tersebut akan terkumpul ya, akan terkumpul di list di tempat yang sama ketika itu tagarnya sama seperti itu Bapak Ibu.
Jadi ini untuk pengelompokan konten-konten sejenis dengan tagar yang sama, Bapak Ibu ya. Ini perlu bisa dituliskan di sini. Kemudian Bapak Ibu tekan berikutnya ya, tekan berikutnya di sini ya. Oke, kemudian tekan berikutnya lagi. Bapak Ibu nanti bisa pilih di sini. Kalau pribadi ini hanya untuk kita sendiri yang melihat. Kalau tidak publik atau unlisted ini hanya orang yang dapat link. Yang nggak dapat link nggak bisa lihat dan nggak bisa ditemukan di pencarian. Tapi kalau ini bisa ditemukan di pencarian. Bisa ditemukan di pencarian ya. Berdasarkan search engine yang kita tuliskan di judul serta di deskripsi tadi. Kemudian kita publikasikan Bapak Ibu. Kita publikasikan, baru kita copy ke grup WA atau misalnya kan boleh langsung ditutup, dibuka boleh misalnya kita copy. Ini Bapak Ibu. Nggak apa-apa, ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Ini isinya ini bumper tidak mencerminkan isi, seandainya seperti itu gitu Bapak Ibu ya. Sini Bapak Ibu. Oke, nah kalau Bapak Ibu nanti ingin membagikan ya bagikan tadi, bagikan salin ke WA gitu kan. Oke, tadi yang diminta di slide kedua ada Bapak Ibu meng-screenshot channel Anda. Berarti nanti langkahnya begini Bapak Ibu ya, klik your channel. Oke, klik your channel atau channel yang tadi Bapak Ibu, misalnya channelnya tadi kosong sama sekali, yang tadi belum dibuat juga nggak apa-apa. Saya coba ganti channel yang kosong sama sekali tadi. Ini. Kalau Bapak Ibu channelnya udah banyak, udah ribuan subscriber ya monggo nggak apa-apa gitu kan ya. Yang barusan bikin ya sini ya, kok ini yang kosong Bapak Ibu ya, yang kosong print screen. Oke, bisa Bapak Ibu bikin channel, bisa ya. Mas belum lambat tadi mengikutinya Pak ya. Ya nanti bisa dilihat di rekamannya boleh Bapak Ibu ya. Melihat yang penting tadi kan Bapak Ibu buka YouTube, ya. buka YouTube ya, kemudian ketikkan kata-kata ini tadi ya. Di sini di pojok kanan ada tulisan create channel gitu kan. Di pojok kanan ini create channel ada, atau dengan cara yang kedua ya, cara yang kedua langsung Bapak Ibu buka youtube.com, kemudian ketik verify di sini juga bisa. Nah, ketik verify juga langsung tembak sini juga bisa Bapak Ibu. Jadi ada dua cara membuat channel YouTube, buka youtube.com, ketik verify, atau dari yang di sini apa itu namanya profil kita ada muncul create channel, ada seperti itu juga bisa. Ya, sebenarnya saya kan nggak bisa mendemokan ulang Pak, karena ini kan munculnya sekali saja, sudah nggak ada lagi muncul create channel, tapi yang ada hanya your channel gitu Pak, create channel ini ya. Oke, kemudian kita lanjut playlist ya. Screenshot 2 video yang ada di rumah belajar streaming, lalu simpan di playlist yang bernama, nah itu Bapak Ibu ya, dengan nama playlist yang tidak unpublished. Jadi Bapak Ibu ini Bapak Ibu mencari videonya orang, jadi boleh video orang, boleh video sendiri. Kalau ya misalnya Bapak Ibu melihat video ini apa ini, Upin Ipin apa ini, nah ini Upin Ipin. Nah ini video-video yang ada Bapak Ibu ya, sebentar saya coba switch ke channel saya yang satunya lagi. Switch ke
Hilang suaranya. Iya, terputus. Pak Yahya terputus Pak Yahya. Ayahnya lagi ini. Terang mungkin. Mati lampu mungkin. Iyalah, tidak mungkin kalau kalian dapat video dulu. Semua nggak bisa dengar kan ini? Pak Yahya kayaknya terputus Pak. Mungkin mati lampu di Samarinda atau apakah? Pak Yahya. Pak Yayahnya sudah terlive Pak itu. Sudah habis kah? Kendala sinyal beliau. Oh, gejala sinyal kah? Jadi gitu gimana kita? Kita aja yang Pak Sauding aja yang sinyalnya ndak hilang. Siapa itu? Pak Sauding aja share screen Pak. Pak Sauding. Mau materi apa? Apa aja boleh Pak. Oh, apa aja kah? Nanti apa aja nggak boleh tuh apa aja. Pak. Yang baik tentunya dong. Gitu kah? Yang jelas materinya corona aja deh. Anu Pak, aku kalau corona terlalu share gitu lah. Pak Sauding aja sudah sampaikan materi. Oh Ibu Lisman toh. Ibu Nuratika ikut toh. Iya, Bu Nuratika. Oh. Gimana kabarnya Bu di Campur Sari? Alhamdulillah baik. Nah, itu Pak Yahya sudah ada. Mana Pak Yahya? Halo Bapak Ibu. Terputus Pak Yahya. Iya Pak. Betul. Halo, Tadi siapa terputus. Terputus gara-gara saya pindah akun tadi nampaknya Bapak. Ya, kami masih merindukan. Ya itu, saya ganti akun kok sekarang hilang dari layar saya. Oke, saya lanjutkan. Saya nggak coba ganti akun lagi supaya nggak hilang lagi dari layar. Tadi sampai di playlist ya, playlist ya Bapak Ibu ya. Tadi playlist sudah kita temukan playlistnya Bapak Ibu, capture aja sudah sini, print screen. Oke, print screen. Share screen dulu Pak ya. Oh, belum share screen. Center.
Ya, halo Bapak Ibu, sudah nampak share screen-nya? Oke, Nampak, Pak. Oke, ini ya, jadi di praktek berikutnya Bapak Ibu diminta untuk melihat playlist dari video yang dikehendaki. Jadi sudah ditemukan playlistnya, print screen, kemudian kontrol V-nya ya. Oke, jadi video dalam kelompok tertentu bisa ditampilkan di sini di menu playlist. Oke, ketemu Bapak Ibu ya. Bisa diulangi Pak Yahya? Oke, tadi di Bapak Ibu cari video, tadi di video di rumah belajar streaming tadi, ya di video di rumah belajar streaming tadi kan banyak video Pak. Nah, banyak video dan Bapak bisa cari di kelompok playlist. Oke. Kelompok playlist di sini ya, yang dikehendaki dalam tugas tadi misalnya kelompok PAUD misalnya akan diklik. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini playlist kelompok PAUD Bapak Ibu. Nah, ini kan, ini video playlist kelompok PAUD. Kita lihat ya, saya ulangi lagi tadi ya. Oke, saya tutup dulu videonya, klik. Oke, lihat playlist lengkap. Oke, lihat playlist lengkap. Jadi yang dikehendaki apa tadi Bapak Ibu ya? Tadi dikehendaki misalnya unlisted di sini ya. Tidak untuk publik, ini tadi kan berarti ini hanya orang yang dapat link saja. Kalau ini pribadi saja. Kalau ini publik untuk semua orang ya. Nanti perintahnya disesuaikan. Nah, sampai di playlist ini Bapak Ibu tinggal print screen tadi ya. Print screen ya, kemudian ditempelkan ke sini tadi ya. Saya hapus lagi. Tempelkan ke sini. Jadi ada video dengan daftar putar yang dikehendaki seperti itu ya. Oke, bisa Bapak Ibu ya, saya ini ya. Masuk ke yang ke-7. Ya. Satu screenshot cara mengakses YouTube playlist Anda ya. Klik 3 garis di atas, lalu lihat panel muncul sisi kiri dan scroll ke bawah mencari nama playlist yang Bapak Ibu buat. Ya, ini tadi. Ini Bapak Ibu ya, klik. Nah, ini Bapak Ibu. Tambahkan video, tambahkan setelan playlist di sini ya. Ini Bapak Ibu bisa menambahkan selain di situ ya. Bapak Ibu mencari video yang mana situ ya. Bisanya Bapak Ibu cari video yang lain mau ditambahkan ke video ini ya, silakan dicari gitu ya. Tentang apa? Nah, tentang G Suite atau pembatik rumah belajar atau Ki Hajar ya, atau sambutan menteri misalnya kan. Tambahkan video. Ini Bapak Ibu, satu video lagi sudah ditambahkan di playlist yang sudah ada gitu ya Bapak Ibu ya, di playlist yang sudah ada ditambahkan. Kita lihat di berikutnya ini apa tadi? Oke, kita kontrol V Bapak Ibu ya, tadi yang sudah dianukan tadi ya. Nah, yang kemudian diminta Bapak Ibu mengedit playlist di sini ya. Nama playlistnya kan PAUD, misalnya mau diganti dengan apa gitu kan. PAUD Kaltim misalnya kan. Mengedit playlistnya Bapak Ibu ya.
Ini cara mengeditnya. Nah, kita lihat di sini lagi Bapak Ibu. Mengedit playlist, cara mengeditnya Bapak Ibu tekan print screen sudah langsung dimasukkan ke dalam di playlist yang kita maksud. Seperti itu Bapak Ibu. Deskripsinya juga demikian Bapak Ibu. Ya. Video ini berisi rekaman PJJ ya, jenjang PAUD ya. Oke, kita lihat print screen juga, ketikan, kemudian Bapak Ibu tempel di sini gitu ya. Nah, tadi setelan playlist juga di sini juga Bapak Ibu ya, setelan playlistnya di sini. Setelan playlist nanti misalnya di setelannya di sini Bapak Ibu ya. Nah, izinkan penyematan atau tidak Bapak Ibu. Penyematan itu begini Bapak Ibu ya, sebentar kita izinkan penyematan atau tidak. Ketika kita membuat video itu nanti orang bisa membuat link atau disematkan. Nah, antara link dengan disematkan ini beda Bapak Ibu. Kalau link itu maka video tersebut akan terbuka di YouTube. Tapi kalau disematkan maka video itu akan terbuka di aplikasi kita. Misalnya kita punya aplikasi Schoology, kita punya aplikasi Edmodo, atau kita punya aplikasi blog ya. Nah, ketika itu ada fitur sematkan, maka video-video yang kita inginkan itu terputar di aplikasi tersebut tanpa lari ke YouTube. Nah, ini Bapak Ibu izinkan atau tidak? Nah, izinkan atau tidak gitu kan? Kalau diizinkan berarti tekan tombol sini gitu kan. Ya. Kemudian video yang ditambahkan ini otomatis akan lari ke bawah. Tadi kan saya menambahkan video baru, misalnya sambutan Pak Menteri, otomatis di bawah. Kalau misalnya yang terbaru di atas ya sudah kita tekan sini. Ya. Apakah ini juga nanti nyambung juga? Bisa nanti ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini di setelan playlist. Kemudian kalau misalnya minta pembuktian, maka langsung dilakukan di situ Bapak Ibu ya. Mohon izin bertanya Pak Yahya. Oke Bu. Yang tadi itu Pak yang untuk ya itu tadi yang slide sebelumnya itu yang ada publik yang. Oh ini publik ya. Tidak publik. Di tempat saya di video yang sama nggak muncul ya Pak, itu kata-kata publiknya tadi itu dari mana itu? Itu harus dari video kita sendiri sih. Kalau Ibu belum punya video, nggak bisa sih. Ya, Ibu video orang lain ya. Oh begitu. Video yang dari buatan kita sendiri. Tapi tidak apa-apa, langkah itu bisa dilewati saja. Oh begitu. Ceritanya Ibu sudah punya video sendiri di channelnya. Iya. Jadi kalau nggak punya kita nggak bisa ya Pak ya menemukan publik dan tidak. Ya fitur ini untuk mengatur video kita boleh dilihat orang atau tidak gitu kan. Nggak apa-apa di situ nanti kita kasih free memory yang di bagian situ bagi yang belum punya video. Iya. Terima kasih. Oke. Mohon izin Pak. Iya. Saya sudah punya video. Gitu. Cuma apakah saya punya channel atau tidak saya belum tahu. Pernah upload video sih? Channelnya kenapa Bu? Videonya kenapa videonya?
Saya pernah upload video YouTube. Betul. Saya tidak punya mungkin channel secara khusus, jadi apa perlu dibuat lagi atau gimana? Dibuat lagi. Coba bisa ibu ini pakai apa? Pakai bisa share screen Bu. Coba saya mau lihat layar ibu. Boleh. Ini ibu pakai handphone atau laptop? Pakai laptop Pak. Boleh coba ibu tekan tombol presentasikan. Tekan tombol presentasikan. Saya buka dulu. Oke, coba. Nih Pak, kelihatan Pak. Screen presentasikan, tekan tombol presentasikan Bu. Presentasikan. Presentasikan sekarang, Ibu pilih seluruh layar Anda. Pilih seluruh layar Anda. Share screen. Ya. Presentasikan sekarang, seluruh layar Anda. Mau Pak ya? Presentasi. Ada gambar panah itu loh Bu. Ada gambar. Iya. Ini sudah muncul, cuma share your end. Betul. Screen betul. Share your enter screen betul. Ya. Cuma yang aku cancel, malah share-nya nggak mau. Diklik dulu tengah-tengahnya diklik dulu. Oh iya. Oke. Sudah diklik, baru tekan share. Nah, betul. Sip, nah sekarang mantap. Buka sekarang YouTube Ibu yang tadi mau ditanyakan programnya apa nih? Buka YouTube. Nah ini, apakah saya ini punya channel saya enggak bernama video channelnya, saya enggak punya channel video gitu. Anda Bu, coba your channel, coba pojok kanan itu Bu. Pojok kanan channel Anda. Pojok kanan di foto Ibu diklik. Pojok kanan klik ya. Ini Pak ya? Ya, klik ya. Akun. Channel Anda. Oke. Channel Anda. Ya, jadi nama channel Ibu ini sama dengan nama email Ibu. Oh gitu. Ya. Nah, apakah channel ini mudah ditemukan di YouTube? Apakah banyak yang menyamai? Kalau memang banyak menyamai, ada rekomendasi Ibu harus ganti. Coba saya ketik di YouTube Bu ya. Sri Harjanti, ada berapa nama nih? Sri Harjanti. Oh banyak sekali Pak, ada di sini Bu Sri Harjanti 1, 2, 3. Nah ini nanti orang akan bingung ini Sri Harjanti yang mana? Ini banyak di sini Bu, ada lebih dari 10 ini nama yang sama Ibu. Iya. Ya. Solusinya gimana Pak? Ya, mungkin Ibu bisa pertimbangkan untuk mengganti nama yang lebih spesifik. Boleh itu nama organisasi sekolah Ibu atau dengan nama yang lain. Misalnya Ibu ngajar apa bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia Ibu ya. Iya. Ya, boleh mengganti nama misalnya SMP 1 Batu Sopang atau bahasa Indonesia menyenangkan atau macam-macam boleh seperti atau Sri Harjanti apa gitu ya. Iya. Tidak sama dengan yang ada. Tadi saya cari di pencarian banyak ini. Nama Pak ya. Iya. Caranya menggantinya di sini Ibu tekan diklik di ini di gambar Ibu yang pojok kanan itu, pojok kanan atas. Iya. Udah. Iya, bisa dikelola akun Anda gitu, dikelola akun Anda sini ya, klik. Paling atas itu Bu, paling atas. Paling atas itu. Ya, kelola akun Anda. Ya. Sudah. Ya, Ibu bisa ditekan di info pribadi.
di info pribadi pojok kanan, Oh, iya, pojok iya. di atas ya. Ya. Oke. Ya, ini tanda yang Sri Harijanti ini diklik, Bu. Sri Harijanti diklik ya, diklik. Nah, ini Pak Ibu boleh ganti di sini ya supaya tidak sama dengan yang ada di YouTube. Mungkin ditambahkan apa gitu ya, Sri Harijanti apa gitu, atau namanya baru sama sekali seperti saya punya kan rumah belajar streaming, ada guru tanggap corona, ada macam-macam gitu ya, SMP atau SMK Samarinda gitu. Nah, Ibu bisa menggantinya di sini nanti. Kira-kira Ibu lebih suka memilih apa? Namanya sendiri ditambahi sesuatu, angka misalnya, atau nama lembaganya, atau isi konten. Pakai tagar juga, Pak? Enggak usah. Kenapa? Pakai tagar. Oh, enggak. Kalau tagar itu nanti letaknya di deskripsi supaya konten-konten yang sama itu mengelompok. Kalau yang ini enggak perlu tagar, ini biasa aja. Iya. Ya, mungkin ya Sri Harjanti SMP 1. Oke, ini brown nih Pak Bu ya. Ada batas anunya Pak, ada batas huruf. Ya enggak juga sih. Ya idealnya itu sih kalau satu kata itu tidak ada yang menyamai sih bagus. Cuman satu kata tuh banyak menyamai. Itu tadi dua kata ada menyamai banyak toh. Nah, jangan banyak-banyak, sebetulnya lebih baik itu nama itu yang sederhana gitu. Oh iya. Kalau Harijanti itu banyak yang menyamai, bisa ya 3 kata membuat berbeda. Seperti saya punya rumah belajar Kemdikbud ada, rumah belajar streaming ada. Ya, jadi karena 3 kata bisa membedakan. Ada yang rumah belajar saja, ada rumah belajar DKI. Ya upayakan namanya sederhana, singkat ya, dan tidak disamain orang. Kalau 3 kata nggak disamain orang, ya cukup 3 kata aja. Kalau 2 kata itu masih biasanya sering disamain orang nih, apalagi 1 kata. Banyak yang sama gitu, se-Indonesia. Ya, boleh seperti itu, Batu Sopang Channel atau ya. Batu Sopang, iya. Apa Basop ya? Basop Channel bisa juga, Spencer. Kalau belum ada sih ya, tapi kalau ada nama Ibu di belakangnya juga enggak apa-apa sebenarnya. Ini berarti 4 kata ya. Spencer di Harijanti boleh ya 4 kata enggak apa-apa ya. Oke. Baru diverifikasi. Simpan Pak ya? Ya, simpan. Oke Pak. Ini pakai ini lagi Pak, pakai apa itu verifikasi lagi enggak? Oh enggak, verifikasi 1 kali untuk selamanya. Saya enggak pernah verifikasi. Oh, itu verifikasi dulu seperti tadi caranya. Coba itu simpan dulu, nanti saya pandu cara memverifikasi. Disimpan dulu. Ini perlu waktu, mungkin perlu waktu agak lama untuk menampilkan untuk berubah memang ya, memang ada perlu waktu beberapa lama nanti perubahan nama itu bisa diverifikasi, tapi tidak apa-apa. Oke, coba Ibu buka yang pojok kanan itu, saya lihat ada YouTube paling kanan itu, paling kiri sorry Bu, paling kiri itu ada YouTube. Ya. Coba itu Ibu tekan youtube.com/verify, diverifikasi dulu Bu. Oh iya. Ya, jangan dihapus semua, sisakan yang .com. Ya. .com /, jangan ada spasi Bu. Oh iya. Jangan ada spasi, ya. Ada spasinya itu masih Bu. Ya, abaikan ejaan bahasa komputer itu tidak mau abaikan ejaan bahasa, tapi bahasa komputer, bahasa mesin. Ferry, FY, F lagi, ya, F Bu, FF, buang. Ya, ya, Y pakai Y Bu, terakhir pakai Y. Enter ya.
Ya, lakukan ini semua Bapak Ibu ya YouTube-nya. Kemudian Ibu tekan kirimi saya SMS. Kirimi saya SMS, oke. Masukkan nomor handphone Ibu, nomor handphone yang bisa dikirimi SMS. Coba Bu, masukkan nomor handphone Ibu. Oh, nomor saya Pak ya. Ya, nomor handphone dimasukkan. Terus, oke, baru tekan kirimi. Ya. Oke, sekarang Ibu buka SMS-nya. Buka SMS-nya, ada kode 6 digit, masukkan ke sini. Nah, itu kelihatan bunyi sama situ kelihatan itu. 96 Ya. 91. Sudah Pak, sudah terverifikasi. Oke, kalau sudah verifikasi, nanti keuntungannya Bapak Ibu bisa live streaming tadi, ya bisa live streaming di YouTube, bisa mengupload video dalam durasi yang lama dan jumlah kapasitas yang besar pula. Itu keuntungannya kalau diverifikasi. Nah, tadi Bapak Ibu, Pak, selama ini saya nggak verifikasi, Pak bisa ngupload video, ya bisa memang. Ya. Cuman ya itu tadi dibatasi oleh durasi. Saya stop sharing Pak ya? Ya, stop sharing. Ada tulisannya. Itu berubah di sini. Karena juga di atas. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi terkait YouTube. Kita masuk ke pokok bahasan lain jika yang terkait YouTube ini sudah selesai, Bapak Ibu. Pak Yaya? Ya. Jadi kalau sudah kita punya channel YouTube itu, Pak Yaya, untuk memasukkan video kita itu yang mana diklik Pak Yaya? Ada gambar itu Pak, ada gambar handycam. Kalau gambar handycam itu kah? Ya, coba diklik gambar handycam. Muncul apa Pak di gambar handycam Pak? Ada dua pilihan toh, live atau upload. Oh gitu, berarti gambar handycam itu yang diklik? Iya, gambar itu yang diklik. Oke, terima kasih. Kalau upload berarti video yang kita rekam diupload. Nah tadi judulnya tadi yang harus diperhatikan kan ya, penamaan judul harus lengkap, yang bisa ditelusur secara teliti tadi ya. Jangan terlalu general bikin judul seperti. Usahakan juga unik dan menarik. Baik, yang lain Bapak Ibu, monggo yang terkait pembahasan tentang YouTube sebelum kita masuk ke topik yang baru. J Pak, untuk terkait tugas ini Pak, untuk tugas YouTube ini kan sebenarnya masih banyak slide yang harus kita isi dengan screenshot kita ya Pak ya, dari mulai slide ke-8 sampai slide ke-11. Tapi kan ini dari YouTube kita, maksudnya kita peserta yang punya itu. Bagaimana kalau kita yang tidak punya, bagaimana Pak? Ya, di beberapa slide yang tidak bisa Bapak Ibu lakukan, nggak apa-apa, karena itu kan mensyaratkan Bapak Ibu sudah punya channel dan sudah punya video. Betul. Jadi nanti di slide yang itu yang harus punya itu nggak apa-apa, nanti free memory aja nggak apa-apa. Oke, kalau begitu. Terima kasih Pak Yahya. Ada yang lain Bapak Ibu? Atau kita bisa masuk ke praktek selanjutnya? Bisa kan diulang lagi untuk Anu Pak, coba presentasikan yang slide keempat Pak. Oh, sebentar, 4 tadi apa Pak? Yang 4 itu subtitle Pak. Oh, subtitle Pak ya? Iya, subtitle bahasa. Jadi tidak semua video difasilitasi dengan subtitle, tergantung pembuatnya yang memberikan. Oh, video begitu, saya, iya di video saya juga hanya video ini yang ada subtitlenya, yang lain juga belum saya kasih subtitle. Ini soalnya kemarin pas saya mengerjakan, saya cari-cari yang slide keempat itu Pak. Saya tidak. Iya,
Iya. Nggak bisa temukan itu ya, bisa nggak Iya, iya. temukan. Tidak bisa Jadi, ditemukan. Makanya misalnya, saya bingung kemarin. ada semua video ada itunya. Iya, iya, iya. Dapat ini. Di sini kok nggak ada ditemukan ini gitu kan? Ya karena belum Iya. dikasih oleh pembuatnya seperti itu. Iya, 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 Pak. Oke, Pak, makasih, Pak. Oke. Ya, Bapak Ibu ada lagi yang lain? Pak, misi Pak. Iya, Pak. Ini Pak, kita berkenan yang untuk jawaban subtitle tadi Bapak, yang untuk menampilkan bahasa yang dipakai dalam video tadi. Kurang paham deh Bapak. Ya. Bagaimana menampilkannya? Menampilkan ya. Yang utama Bapak Ibu temukan video yang dilengkapi dengan subtitle oleh pembuatnya. Ya, tidak semua memang, tapi kebanyakan video-video luar negeri, video-video orang bule yang kebanyakan itu ya, dilengkapi dengan itu. Nah, di video saya sendiri hanya video yang tadi. Nah, supaya Bapak Ibu tidak dapat mencari video yang ada subtitlenya, ya udah sesuaikan saja sesuai yang diminta di tugas itu. Videonya judulnya ini Pak, My Teacher from My Student of SMKN 1. Hanya video ini Pak, nih yang sedang baca puisi ini. Ya, di sini ada tulisannya subtitle. Nah, di sini ada tulisan subtitle di sini video ini. Tidak muncul presentasinya Pak ya. Sebentar. Sebentar. Share screen saya ternyata lupa. Sebentar, Bapak Ibu. Nah, ini baru nih. Oke, jadi Bapak Ibu ya, untuk yang di tugas 4 ya, slide keempat, Bapak Ibu mencari sebuah video yang ada subtitlenya. Di video saya di sini yang ada subtitlenya adalah yang ini Bapak Ibu. Tidak semua video yang ada di sini ada punya, misalnya ini ada ini dan sini ada keterangannya kok Bapak Ibu. Ini difasilitasi dengan subtitle. Dan video ini kebetulan video puisi bahasa Inggris. Nah, ini video bahasa Inggris. Dan rekaman suaranya bagus sehingga bisa kata kalimatnya pas ya. Nah, di sini Bapak Ibu menampilkan itu dari mana dapat ini Bapak Ibu? Ada di bagian sini tadi subtitle. Nah, subtitlenya di sini. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Dan ini tadi saya contohkan, Bapak Ibu bisa ubah ke dalam bahasa apapun gitu ya. Ya, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Cina juga semuanya ada gitu ya. Nah, saya coba bahasa Jawa ada nggak ya? Oh, ada juga Bapak Ibu nih. Nah, ada Bapak Ibu ya. Ini kayak nonton JTV ini nanti jadinya Bu, Bapak Ibu ya. Oh. Nah, di slide keempat Bapak Ibu bisa melihat fitur itu gitu ya. Oke, dan sampai di sini di print screen bisa Bapak Ibu ya menampilkan subtitle dari video. Halo Pak Yahya. Ya Ibu. Bisa diulangi yang slide ke-6 kah, yang playlist? Play dan list. Mana play dan list? Sebentar Bapak Ibu. Mana tadi? Slide ke-6. Nah, ini playlist. Yang playlist itu di sini kita buka video, buka channel ya, buka channel seseorang ya, atau channel sendirinya juga boleh. Kalau channel sendiri Bapak Ibu belum bikin ya, nanti dibikin. Tapi di situ perintahnya enggak usah bikin channel sendiri, channel seseorang juga boleh ya. Ini playlistnya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada playlist yang dari channel seseorang. Kita bisa memilih di sini ya. Oke. Di sini ada tulisan playlist lengkap. Lihat playlist lengkapnya di sini.
ada jenjang SD, SMP dan seterusnya, ada PAUD misalnya jenjang PAUD. Nah di sini Bapak Ibu. Nah ini nanti di slide ke-6 dan seterusnya ini permainannya di sini. Ini kan playlist diubah, jadi judulnya di sini ya. Kemudian playlist ditambahkan video di sini. Playlist dihapus di sini. Playlist ditambahkan ya. Playlist dibagikan di sini nih, bagikan playlist. Mainannya di sini Bapak Ibu. Misalnya ini yang ke-6 ke-7 ya. Dan ke-8 bagi yang punya channel, tapi kalau yang enggak punya channel beberapa fitur ini enggak ada, ya nggak apa-apa. Tapi boleh dilewati beberapa fitur, enggak ada yang belum punya channel. Ya, belum punya video, sudah punya channel tapi belum punya video gitu ya. Ini dari video yang seseorang punya jadi baru bisa diedit. Ya, ini kan saya buat playlist jadi hanya saya yang bisa ngedit. Ketika Bapak Ibu belum punya video ya nggak ada yang bisa diedit playlistnya gitu. Berarti Pak, pekerjaan kita dari nomor 8 kosong dong Pak sampai nomor 11. Ya, yang itu kosong karena itu mensyaratkan video kita sendiri di channel kita sendiri. Ya, dikosongkan dan tidak apa-apa nanti kita kan kita bisa lihat dari di sini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu screen capture-nya itu videonya kosong seperti ini, berarti kan belum ada video kan, jadi di berikutnya di 8 sampai ke 11 tadi tidak apa-apa kalau kosong karena di sini Bapak Ibu masih kosong juga kan ya. Oke. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Kalau bisa dicontohkan Pak Yaya mengupload video tadi Pak Yaya. Mengupload video. Gimana caranya Pak Yaya supaya bisa kita? Oke, di sini Pak ya, satu Pak di sini Pak ya. Oke. Kelihatan gambar ini, gambar buat ini kelihatan. Buat. Nah, buat. Ada 3 punya saya, ada 3 mungkin Bapak Ibu punya cuma 2. Kalau ada 3 itu ketika subscribernya lebih dari 1000 ada fitur ini Bapak Ibu. Postingan itu ya kalimat aja. Jadi yang punya Bapak Ibu mungkin hanya 2 ya, upload sama live stream. Pilih yang upload Pak. Nah ini pilih upload Pak Sordeng ya, klik. Oke, pilih upload ya, nanti diputar-putar dulu ya. Nah kan ada panah begini Pak, panah ada pilih file ya. Kita tekan pilih file. Oke. Misalnya ini isinya video tentang GTC ya. Nah, proses upload. Nah, proses upload ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan juga tadi sudah saya jelaskan ya. Menambahkan judul yang menjelaskan video Anda. Ya, video yang menjelaskan misalnya ini video isinya bumper rumah belajar. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini judulnya. Misalnya Bapak Ibu tadi yang mengajar mata pelajaran tertentu, tadi harus ditulis spesifik Bapak Ibu ya. Misalnya tadi ya, tentang misalnya biologi kelas 11, subtopiknya tadi misalnya metamorfosis, kemudian dibuat oleh Pak Saudeng, misalnya dari misalnya SMA 1 Brau, gitu. Jadi boleh panjang Bapak Ibu supaya di pencarian itu mudah ditemukan. Yang tadi sampai 100 karakter tadi. Oke, itu ya. Kemudian deskripsi ini penjelasan singkat tentang video tersebut. Boleh juga, akan lebih bagus juga ditambahkan tagar. Ya, tagar-tagar misalnya tadi ya, SMKN 1. Tagar boleh lebih dari 1 Bapak Ibu ya. Boleh. Tagar misalnya
guru tanggap corona misalnya kan. Nah, ini bisa ditambahkan tagar, jangan ada spasi Bapak Ibu. Jangan ada spasi, dan ini tujuannya tadi untuk mengelompokkan video-video sejenis. Ya, video-video yang dibuat SMK 1 dengan tagar yang sama insya Allah akan ngumpul. Ya. Video yang dibuat dalam rangka kegiatan belajar mengajar oleh guru tanggap corona, ini juga akan muncul di tempat yang sama ketika setiap video diisi dengan tagar seperti ini. Nah, nanti kita ditanya Bapak Ibu, playlistnya biasanya Bapak Ibu belum ada sama sekali ya, belum ada sama sekali ya. Kalau ini saya kan sudah ada, kalau sudah ada tinggal pilih. Kalau belum ada, bikin playlist baru. Nah, bikin playlist baru, misalnya bumper. Ya. Kemudian visibility-nya kita juga pilih public. Ya, public ini supaya bisa dibuat orang. Nah, kemudian kita tekan buat. Ya. Nah, ini kategori bumper sudah ada. Klik di sini, kita pilih ya. Kita pilih kategori bumper tersebut. Kemudian tekan tombol selesai ini untuk mengupload video sudah diberikan bumper. Dan yang penting lagi Bapak Ibu, biasanya standarnya itu terpilih ini Bapak Ibu, dibuat untuk anak-anak. Kalau memang ini dibuat untuk anak-anak, maka video tersebut tidak bisa dikomen oleh orang Bapak Ibu. Tidak bisa di feedback. Nah, supaya bisa di feedback oleh orang, bisa dikomentari orang, pilih yang ini, tidak untuk anak-anak. Biasanya kan orang kalau subscribe, like, dan komen. Suruh komen bagaimana, ini aja diaktifkan ke sini ya. Ya, supaya bisa komen, tekan tombol tidak. Nanti orang-orang bisa komentar. Bisa bertanya, memberi masukan, memberi saran atau macam-macam. Jadi dipilih hanya tidak. Nah, kemudian Bapak Ibu tekan tombol berikutnya. Ya, kemudian di sini Bapak Ibu ya akan ada bumper, ada thumbnail Bapak Ibu. Thumbnail ini preview dari video yang sudah diupload. Bisa juga Bapak Ibu akan lebih bagus bila itu mendesain thumbnail sendiri, mendesain gambar sendiri. Nah, ini kalau Bapak Ibu nggak ngupload gambar sendiri, maka thumbnailnya diambil dari video itu. Nah, kalau Bapak Ibu suka dengan gambar-gambar ya sesuai konten, tambahkan saja ini thumbnail ya. Tambahkan thumbnail, misalnya saya tambah thumbnailnya yang ini misalnya ya. Oke. Ya, ini guru tanggap corona ini misalnya, klik. Nah, thumbnail ini ibaratnya sampul Bapak Ibu, sampul buku, sampul video ya. Kalau Bapak Ibu nggak buat, maka preview dari isi video tersebut. Ini previewnya kan rumah belajar. Nah, ada 3 pilihan, mau yang begini, muter-muter, atau yang logo rumah belajar, atau yang sudah lengkap, atau yang thumbnail. Coba saya pilih yang thumbnail ya. Atau yang rumah belajar. Oke. Tombol monetisasi ini mungkin di tempat Bapak Ibu belum muncul ya. Monetisasi ini bisa dilakukan setelah Bapak Ibu mendapatkan 1.000 subscriber dan sudah ditonton 4.000 oleh pengunjung YouTube. Ya. Ini tidak muncul Bapak Ibu, di tempat saya sudah ada muncul. Dipilih aktif atau tidak gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak muncul ya abaikan saja, karena ini memiliki syarat tertentu untuk bisa ada monetisasi ini. Kemudian pilih tidak satupun iklan di atas yang dipilih ya. Oke, tekan berikutnya udah, nanti kita tunggu beberapa saat. Maka kemudian kita dihadapkan pada pertanyaan, apakah ini dipublikasikan oleh masyarakat umum atau tidak, atau pribadi. Pilih yang publikasikan umum. Baru tekan publikasikan. Nah, Bapak Ibu tetap publikasikan. Di sini ada pertanyaan nih, tetap publikasikan. Tunggu sampai video tersebut terupload dengan sempurna. Tergantung dari lamanya video tersebut, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu langsung buka juga bisa nih, langsung buka ya, klik. Kayak apa sih isinya tadi yang barusan diupload? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, isinya ini aja sih, bumper ya, isinya bumper ini.
Nah, seperti ini. Oke. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin melakukan perubahan, ini judulnya kok salah ini, ya silakan ditekan edit. Ya. Ditekan menu edit, ya. Kemudian lakukan perubahan di sini Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu merubah judul bisa, merubah tagar bisa, merubah playlist juga silakan ya. Mau merubah playlist juga silakan. Ya. Atau Bapak Ibu menambahkan hal-hal yang lain, misalnya dipublikasikan atau enggak jadi dipublikasikan, ini mau pribadi saja misalnya kan. Ya, lebih baik dipublikasikan sih Bapak Ibu, supaya sesuatu yang kita buat itu bisa bermanfaat oleh orang lain, apakah itu bentuknya video pembelajaran atau mungkin sebuah video dokumentasi hobi dan macam-macam. Oke, sudah jelas Pak Saudeng cara mengupload video tadi Pak? Oke Pak, terima kasih. Ini kan bisa ya, oke. Anunya kan rekamannya Pak Yaya. Ada ya, ada. Ya, oke, siap. Baik, ya baik Bapak Ibu. Nah, ini Cin. Ya, halo. Ya, ketika ini untuk video, apakah ada konsekuensi tertentu? Misalnya kita memanfaatkan musik yang kita ambil dari mungkin internet atau apa gitu, bagaimana? Betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi sekarang ini YouTube ini ketat dan kejam Bapak Ibu ya. Nah, kita tidak boleh menggunakan video lagu sembarangan gitu ya. Bapak Ibu suka lagu Oma Irama, nanti bikin video pakai lagu musik Oma Irama. Ya, nanti bisa jadi videonya mungkin tetap ada, cuman lagunya hilang. Bisa juga misalnya Bapak Ibu bikin video profil sekolah menggunakan musiknya Kennedy, yang musiknya Mozart yang lain, itu berhak cipta. Kemudian nanti ada wawancara, bisa jadi nanti background musiknya juga hilang, wawancaranya juga ikut hilang Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu harus selektif dalam mencari musik-musik yang kita bisa gunakan untuk background. Di YouTube sendiri ada disediakan sih free musik ya Bapak Ibu, cari situ free musik yang nanti tidak berhak cipta, supaya nanti ketika diupload ke YouTube tidak dihapus oleh mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Termasuk juga pada saat live. Nah, ini pada saat live ini Bapak Ibu. Di channel saya ini kan sering digunakan oleh teman-teman untuk belajar mengajar ya, dari berbagai guru sekaltim bahkan Indonesia gitu ya. Nah, suatu ketika ada pemateri yang PowerPoint-nya ada videonya. Nah, video tersebut diambil dari YouTube, maka langsung siaran langsung terblok Bapak Ibu. Siaran langsung dihentikan oleh YouTube. Karena ada video yang diambil dari YouTube ditampilkan di PowerPoint-nya. Itu. Kemudian ada video juga pernah pemateri yang menampilkan PowerPoint-nya video yang mengandung kekerasan. Misalnya kan ada itu yang temanya tentang kenakalan remaja. Ada video anak SMP membuli temannya di PowerPoint-nya. Nah, itu juga tidak boleh, tidak diizinkan. Ada mengandung kekerasan, bully, seks, macam-macam seperti itu tidak boleh, sehingga siaran langsung itu dihentikan seketika. Jadi harus mengikuti rambu-rambu dari komunitas YouTube itu, Bapak Ibu ya. Ini apa fungsi playlist itu, Pak? Untuk mengelompokkan video-video sejenis, misalnya sekolah Ibu punya channel sekolah ya, punya channel sekolah. Ibu sekolahnya di mana misalnya? SMP mana tadi, Bu? Batu Sopeng atau mana tadi? Batu Sopang, Pak. Batu Sopang ya, katakanlah channel sekolah. Nanti ada mapel video-video pembelajarannya udah banyak. Nah, nanti supaya mudah ditemukan perlu dibuat playlist. Ini untuk mapel biologi, ini untuk mapel PPKN, ini untuk mapel bahasa Inggris seperti itu. Atau dikelompokkan juga berdasarkan kelas. Ini video-video kelas 1, video-video kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Jadi fungsinya untuk itu, playlist, untuk mengelompokkan video-video konten jenis sehingga mudah ditemukan.
apalagi kalau sudah ribuan seperti saya punya tadi udah 1000 lebih konten itu, kalau mencari yang kategori SMP di mana, mau kategori SD di mana, paut di mana, kalau nggak saya buat playlist akan susah ditemukan, seperti itu Bu. Hanya untuk kita saja Pak ya, hanya untuk memudahkan kita atau memudahkan publik? Ya, memudahkan kita dan publik. Ya, tadi Ibu mencari video saya di kategori PAUD kan, tinggal playlist, klik playlist, tekan tombol PAUD, itu kan semua deretan video rekaman guru-guru PAUD ada kan ya. Nah, ya, jadi untuk kita juga, untuk publik juga, supaya mudah menemukan video kita. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, nampaknya waktu kita sudah pukul 10.00 Bapak Ibu. Mengerjakan tugas ini kan sampai 3 hari ke depan Bapak Ibu. Apakah perlu 3 hari ke depan terakhir deadline itu kita ketemu lagi atau bagaimana Bapak Ibu? Ya, kita belum sempat ini ya Bapak Ibu memberikan apa itu daftar hadirnya belum sempat saya share juga ke Bapak Ibu. 3 hari berikutnya. Bisa 3 hari berikutnya kita ketemu lagi Bapak Ibu untuk mekanisme bagaimana Bapak Ibu nanti mengisi daftar hadir. Saya akan coba review juga semua tugas Bapak Ibu, serta nanti mengisi list ya, Bapak Ibu nanti mengisi list untuk yang sudah memenuhi syarat tadi tugasnya, yang sudah selesai, kemudian punya akun ID untuk mendapatkan sertifikat, nanti ada formulir tersendiri, termasuk daftar hadir selama pertemuan 3 hari ini kemarin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yes, kalau sekarang tanggal 13 berarti Rabu Bapak Ibu ya. Rabu kita ketemu lagi Bapak Ibu ya. Rabu malam. Ya, jadi Rabu malam itu kan terakhir tugas. Ya, Rabu malam kita terakhir tugas Bapak Ibu, udah diselesaikan. Mudah-mudahan jangan Rabu ya, karena kalau bisa ya Senin Selasa itu udah, jadi Rabu itu sudah saya review sembari Bapak Ibu, dan Bapak Ibu nanti ngisi daftar hadir, ngisi formulir untuk pengajuan sertifikat itu di Rabu malam. Siap Bapak Ibu ya? Siap. Baik, untuk materi-materi yang lain kita nanti diskusi dan tanya jawab di WA. Nanti bisa, tidak harus saya yang jawab, nanti teman-teman yang lain yang sudah menguasai bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman yang mengalami kesulitan atau kesusahan dalam mengerjakan ini. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sesi ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.